Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah zat yang maha mengetahui setiap perjalanan hidup hamba-hambanya, maha bijaksana dalam mengatur waktu, dan maha sempurna dalam setiap ketetapan. Tidak ada satupun takdir yang datang terlalu cepat ataupun terlalu lambat menurut ilmunya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu berjalan lebih lambat dibandingkan orang lain? Saat membuka media sosial, kamu melihat teman-temanmu telah mencapai banyak hal. Ada yang telah memiliki rumah, ada yang telah membangun usaha, ada yang telah menikah, ada yang berhasil mewujudkan impian mereka. Sementara kamu masih terus berjuang, masih terus belajar, masih terus menunggu, masih terus berdoa. Tanpa sadar, hati mulai dipenuhi pertanyaan. Ya Allah, mengapa hidupku terasa tertinggal? Mengapa jalanku tidak secepat mereka? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Sahabatku, perasaan seperti ini sangat manusiawi. Namun ada satu kesalahan yang sering kita lakukan. Kita mengukur perjalanan hidup kita menggunakan waktu milik orang lain. Padahal Allah tidak pernah menciptakan dua kehidupan yang benar-benar sama. Sebagaimana setiap bunga memiliki musim mekarnya sendiri, sebagaimana setiap buah memiliki waktu matangnya sendiri, begitu pula kehidupan manusia. Setiap orang memiliki waktu yang telah Allah tetapkan dengan penuh hikmah. Hari ini bersama keluarga besar Doa Makbul, mari kita renungkan bahwa perjalanan lebih lambat bukan berarti sedang tertinggal. Boleh jadi Allah sedang menyempurnakan perjalananmu agar ketika tujuan itu tiba, kamu benar-benar siap menerimanya. Yang pertama, Allah tidak pernah membandingkan perjalanan hamba-hambanya. Sahabatku, kita sering membandingkan diri dengan orang lain, melihat pencapaian mereka, melihat keberhasilan mereka, lalu tanpa sadar kita merasa gagal. Padahal Allah tidak pernah meminta kita menjadi seperti orang lain. Allah hanya meminta kita menjadi hamba yang terus memperbaiki diri. Di sisi Allah, yang paling mulia bukanlah yang paling cepat mencapai dunia, melainkan yang paling bertakwa, yang paling jujur, yang paling sabar, yang paling ikhlas. Karena itu, jangan jadikan pencapaian orang lain sebagai alasan untuk meremehkan perjalananmu sendiri. Sahabatku, Allah tidak sedang berlomba dengan siapapun ketika mengatur hidupmu. Dia sedang menulis kisah yang khusus untukmu. Dan kisah itu tidak perlu sama dengan kisah siapapun. Yang kedua, jalan yang lebih lambat seringkali membuat fondasi menjadi lebih kuat. Sahabatku, pernahkah kamu melihat sebuah bangunan yang sangat tinggi? Semakin tinggi bangunannya, semakin lama proses membangun fondasinya. Mengapa? Karena sesuatu yang besar membutuhkan dasar yang kuat. Begitu pula kehidupan. Mungkin hari ini kamu merasa prosesmu begitu panjang, harus belajar lebih banyak, harus menunggu lebih lama, harus berusaha lebih keras. Namun boleh jadi Allah sedang memperkuat fondasi hidupmu, fondasi iman, fondasi kesabaran, fondasi akhlak, fondasi kebijaksanaan, agar ketika keberhasilan itu datang, kamu tidak mudah goyah. Sahabatku, jangan iri kepada mereka yang tampak lebih cepat, karena kamu tidak mengetahui fondasi seperti apa yang sedang Allah bangun di dalam dirimu. Yang ketiga, penantian yang panjang sedang mengajarkanmu nilai sebuah nikmat. Sahabatku, sesuatu yang diperoleh dengan mudah seringkali dianggap biasa. Namun sesuatu yang diperoleh setelah perjuangan panjang akan terasa sangat berharga. Orang yang lama menunggu pekerjaan akan bekerja dengan penuh rasa syukur. Orang yang lama menunggu kesembuhan akan lebih menghargai kesehatan. Orang yang lama menunggu kebahagiaan akan lebih menjaga nikmat yang Allah berikan.
Mengapa? Karena penantian mendidik hati. Ia mengajarkan kesabaran, mengajarkan syukur, mengajarkan kerendahan hati. Sahabatku, mungkin Allah sedang membuatmu menunggu lebih lama agar ketika nikmat itu datang, kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. Yang keempat, jangan biarkan perjalanan orang lain mengganggu ketenangan hatimu. Sahabatku, di zaman ini kita sangat mudah melihat kehidupan orang lain. Setiap hari kita melihat kabar keberhasilan, kabar kebahagiaan, kabar pencapaian. Tanpa sadar hati mulai membandingkan, padahal yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka. Kita tidak melihat perjuangan mereka, tidak melihat air mata mereka, tidak melihat doa-doa yang mereka panjatkan. Dan mereka pun tidak melihat perjuanganmu. Sahabatku, jika terlalu sering membandingkan hidup, kita akan kehilangan rasa syukur. Padahal syukur adalah salah satu kunci ketenangan. Karena itu lebih baik fokus memperbaiki perjalananmu sendiri daripada sibuk menghitung seberapa jauh orang lain telah melangkah. Yang kelima, Allah sedang menyiapkan waktu yang tepat, bukan sekadar waktu yang cepat. Sahabatku, manusia sering meminta sesuatu agar segera terjadi. Namun Allah tidak hanya mempertimbangkan kecepatan, Allah mempertimbangkan kesiapan, kesiapan hati, kesiapan iman, kesiapan tanggung jawab. Karena nikmat yang datang sebelum waktunya belum tentu menjadi kebaikan. Sebaliknya, nikmat yang datang pada waktu yang Allah pilih akan membawa keberkahan yang jauh lebih besar. Sahabatku, jika hari ini hidupmu terasa berjalan lebih lambat, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Percayalah, Dia tidak sedang memperlambatmu tanpa alasan. Dia sedang menyiapkan waktu yang paling indah untuk mempertemukanmu dengan apa yang telah Dia tetapkan. Dan ketika waktu itu tiba, kamu akan memahami bahwa tidak ada satu detik pun dari penantianmu yang sia-sia. Yang keenam, Allah sedang menyempurnakan dirimu sebelum menyempurnakan keadaanmu. Sahabatku, seringkali kita meminta Allah mengubah keadaan secepat mungkin. Kita ingin masalah segera selesai, kita ingin impian segera terwujud, kita ingin doa segera menjadi kenyataan. Namun Allah mengetahui bahwa terkadang yang lebih penting untuk diubah bukanlah keadaan, melainkan diri kita. Apa gunanya memperoleh nikmat yang besar jika hati belum siap menjaganya? Apa gunanya memperoleh kedudukan yang tinggal jika akhlak belum cukup kuat? Apa gunanya memperoleh kedudukan yang tinggi jika akhlak belum cukup kuat? Apa gunanya mendapatkan semua yang diinginkan jika akhirnya justru semakin jauh dari Allah? Karena itulah, Allah seringkali memilih memperbaiki hati terlebih dahulu. Dia menumbuhkan kesabaran, mengajarkan keikhlasan, melatih rasa syukur, menguatkan tawakal. Semua itu dilakukan sedikit demi sedikit. Sahabatku, jangan kecewa jika hidupmu terasa lambat, karena boleh jadi Allah sedang sibuk membentuk dirimu menjadi pribadi yang mampu menerima nikmat tanpa kehilangan iman. Yang ketujuh, tidak semua yang datang lebih cepat akan bertahan lebih lama. Sahabatku, manusia sering terpesona oleh sesuatu yang datang dengan cepat. Keberhasilan yang instan, kekayaan yang tiba-tiba, popularitas yang mendadak. Namun, tidak semua yang cepat akan bertahan lama. Ada pohon yang tumbuh dalam waktu singkat tetapi mudah tumbang ketika angin datang. Ada pula pohon yang tumbuh perlahan selama bertahun-tahun, namun akarnya begitu kuat sehingga mampu bertahan menghadapi berbagai musim. Begitu pula kehidupan. Allah tidak hanya ingin memberikan keberhasilan, Dia ingin memberikan keberhasilan yang kokoh, keberhasilan yang penuh keberkahan, keberhasilan yang membuatmu semakin dekat kepadanya. Sahabatku, karena itu jangan iri kepada perjalanan yang tampak lebih cepat. Boleh jadi Allah sedang menumbuhkan kehidupan dengan cara yang lebih kuat dan lebih tahan menghadapi ujian. Yang kedelapan,
perjalanan yang lambat memberimu lebih banyak waktu untuk mengenal Allah. Sahabatku, bayangkan jika semua keinginanmu langsung terwujud, semua doa langsung dikabulkan, semua impian segera menjadi nyata. Mungkin kamu akan bersyukur, namun apakah kamu akan sebanyak ini berdoa? Apakah kamu akan sesering ini bersujud? Apakah kamu akan sedalam ini mengenal Allah? Seringkali justru dalam masa penantian kita belajar menjadi hamba yang lebih dekat kepada Rabb kita. Setiap malam dipenuhi doa, setiap kesulitan membuat kita lebih sering berzikir, setiap air mata membawa kita lebih lama berada di atas sajadah. Sahabatku, mungkin Allah belum mempercepat tujuanmu karena Dia sedang menikmati kedekatanmu sebagai hamba yang terus berharap kepadanya. Dan sungguh, tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada menjadi hamba yang selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Yang kesembilan, jangan menganggap dirimu tertinggal karena Allah sedang menulis bab yang berbeda. Sahabatku, pernahkah kamu membaca sebuah buku? Setiap bab memiliki isi yang berbeda. Tidak mungkin bab pertama berisi penutup. Tidak mungkin kisah dimulai langsung dari bagian akhir. Begitu pula kehidupan. Allah sedang menulis kisahmu, dan kisahmu itu memiliki urutannya sendiri. Hari ini mungkin kamu masih berada di bab perjuangan, sedangkan orang lain telah sampai di bab keberhasilan. Namun bukan berarti ceritamu lebih buruk, karena setiap bab memiliki tujuan, setiap proses memiliki pelajaran, dan setiap halaman membawa kita semakin dekat kepada akhir yang telah Allah siapkan. Sahabatku, jangan memaksa hidupmu mengikuti urutan milik orang lain. Nikmati setiap proses yang Allah berikan. Karena ketika waktunya tiba, kamu akan melihat bahwa setiap halaman dalam hidupmu ternyata saling melengkapi menjadi kisah yang sangat indah. Yang ke-10, tetap berjalan dengan tenang adalah bentuk kepercayaan kepada takdir Allah. Sahabatku, di dunia yang serba cepat ini, banyak orang merasa harus segera mencapai sesuatu, harus segera berhasil, harus segera memiliki, harus segera dikenal. Akibatnya hati menjadi lelah karena terus merasa tertinggal. Padahal seorang mukmin memiliki pegangan yang berbeda. Ia percaya bahwa setiap rezeki memiliki waktunya, setiap pertemuan memiliki waktunya, setiap keberhasilan memiliki waktunya. Dan semua itu berada di bawah pengaturan Allah yang maha bijaksana. Karena itu, ia tidak terburu-buru. Ia tetap berusaha, tetap memperbaiki diri, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun hatinya tenang karena ia tahu bahwa hasil terbaik tidak lahir dari rasa panik, melainkan dari usaha yang ikhlas dan tawakal yang tulus. Sahabatku, jika hari ini perjalananmu terasa lebih lambat daripada yang kamu harapkan, jangan jadikan itu alasan untuk kehilangan semangat. Tetaplah melangkah walaupun perlahan. Tetaplah berdoa walaupun jawaban belum datang. Tetaplah bersyukur walaupun nikmat yang besar belum terlihat. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan bersama Allah sedang membawamu menuju waktu terbaik yang telah Dia tetapkan. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan memahami bahwa perjalanan yang lambat ternyata telah mempersiapkan hatimu untuk menerima kebahagiaan dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Yang ke-11, Allah tidak pernah salah menentukan waktu untuk setiap hambanya. Sahabatku, ada satu keyakinan yang mampu menenangkan hati di tengah penantian, yaitu percaya bahwa Allah tidak pernah terlambat. Jika hari ini sesuatu belum datang, bukan berarti Allah lupa, bukan pula karena doa-doamu tidak didengar, melainkan karena Allah sedang menunggu waktu yang paling tepat. Bukankah seorang petani tidak memanen tanamannya sehari setelah menanam benih? Ia harus menunggu, menyiram, merawat, bersabar. Karena ia tahu bahwa memetik buah sebelum waktunya hanya akan menghasilkan buah yang belum matang. Begitu pula Allah. Dia tidak memberikan sesuatu hanya karena kita menginginkannya. Dia memberikannya ketika saat itu benar-benar menjadi waktu terbaik bagi kehidupan, iman, dan masa depan kita. Sahabatku,
Jika Allah membuatmu menunggu, percayalah bahwa Dia sedang menjaga kualitas nikmat yang akan Dia berikan kepadamu. Yang ke-12, jangan biarkan rasa tertinggal menghilangkan rasa syukur. Sahabatku, perasaan tertinggal seringkali muncul bukan karena hidup kita buruk, melainkan karena kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain. Kita lupa melihat nikmat yang sudah ada di depan mata, masih bisa bernafas, masih memiliki kesempatan untuk bertobat, masih mampu bersujud, masih memiliki keluarga yang mendoakan, masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Bukankah semua itu adalah karunia yang luar biasa? Sahabatku, syukur tidak berarti kita berhenti memiliki impian. Syukur berarti kita tetap menghargai apa yang Allah titipkan hari ini, sambil terus berusaha menuju hari esok. Hati yang pandai bersyukur akan lebih damai, dan hati yang damai akan lebih mudah menerima setiap ketetapan Allah. Yang ke-13, perjalananmu tidak perlu sama dengan siapapun. Sahabatku, Allah menciptakan miliaran manusia, namun tidak ada satupun sidik jari yang benar-benar sama. Begitu pula perjalanan hidup. Tidak ada dua kisah yang benar-benar identik, dan ada yang Allah mudahkan sejak muda, ada yang baru menemukan jalan terbaik setelah melewati banyak ujian, ada yang dipercepat rezekinya, ada yang dipercepat ilmunya, ada yang dipercepat kedewasaannya. Semuanya berbeda, namun semuanya berada dalam pengawasan Allah yang Maha Adil. Sahabatku, karena itu jangan pernah merasa rendah hanya karena jalanmu berbeda. Yang terpenting bukanlah seberapa cepat kamu sampai, tetapi apakah perjalanan itu membawamu semakin dekat kepada Allah. Karena keberhasilan yang sesungguhnya bukan hanya berhasil menurut manusia, melainkan berhasil menjaga iman hingga akhir kehidupan. Yang ke-14, suatu hari nanti kamu akan tersenyum melihat lambatnya perjalanan ini. Sahabatku, bayangkan beberapa tahun dari sekarang, Allah telah mengubah keadaanmu, doa-doamu mulai terjawab, hidupmu menjadi lebih tenang, lalu kamu melihat kembali perjalanan yang sedang kamu jalani hari ini. Kamu akan mengingat setiap air mata, setiap doa, setiap penantian, setiap langkah kecil yang dahulu terasa begitu berat. Dan perlahan kamu akan berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti. Seandainya Engkau mempercepat semuanya, mungkin aku belum siap. Seandainya Engkau memberikan semuanya saat itu, mungkin aku belum mampu menjaganya. Ternyata waktumu benar-benar lebih indah daripada waktuku." Sahabatku, pada hari itu kamu tidak lagi mengeluhkan lambatnya perjalanan. Kamu justru bersyukur karena Allah tidak pernah tergesa-gesa dalam memberikan yang terbaik. Yang ke-15, tetaplah melangkah karena setiap langkahmu sedang dicatat oleh Allah. Sahabatku, jangan pernah berpikir bahwa perjalananmu yang lambat tidak memiliki arti. Allah melihat setiap usaha yang kamu lakukan, setiap doa yang kamu panjatkan, setiap kesabaran yang kamu jaga, setiap godaan yang berhasil kamu tinggalkan, setiap kebaikan kecil yang tetap kamu lakukan meskipun hidup belum seperti yang kamu harapkan. Semuanya tidak pernah hilang, semuanya dicatat, semuanya memiliki nilai di sisi Allah. Sahabatku, teruslah melangkah, walaupun tidak ada tepuk tangan manusia. Teruslah berbuat baik, walaupun belum ada hasil yang terlihat. Teruslah menjaga iman, walaupun dunia seolah berjalan lebih cepat darimu. Karena yang sedang kamu kejar bukan sekadar keberhasilan dunia, tetapi ridha Allah yang akan menemanimu hingga kehidupan yang abadi. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini kamu merasa perjalananmu lebih lambat daripada orang lain, jangan biarkan hatimu dipenuhi rasa rendah diri. Sebaliknya, jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. Perbanyaklah sholat dengan penuh kehusyukan, karena sholat mengajarkan kita bahwa ketenangan lebih penting daripada tergesa-gesa. Perbanyaklah membaca Al-Quran, karena setiap ayatnya mengingatkan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar.
Perbanyaklah istighfar, karena hati yang bersih lebih mudah menerima setiap takdir dengan lapang dada. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Mintalah kepada Allah bukan hanya agar tujuanmu dipercepat, tetapi agar hatimu dipersiapkan untuk menerima setiap nikmat dengan penuh keberkahan. Percayalah, Allah tidak pernah membuatmu menunggu tanpa alasan. Dia sedang menulis kisah yang kelak akan membuatmu bersujud penuh syukur. Sahabatku, semoga renungan hari ini menjadi penyejuk bagi setiap hati yang merasa tertinggal. Semoga Allah menghilangkan kegelisahan yang lahir karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap takdirnya selalu mengandung kebaikan. Di channel Doa Makbul, kita terus belajar bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk menjadi yang paling cepat, melainkan perjalanan untuk menjadi hamba yang paling dekat kepada Allah. Karena itu, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu iri, tidak perlu merasa gagal hanya karena waktumu berbeda. Teruslah memperbaiki diri, teruslah menjaga ibadah, teruslah melangkah dengan penuh tawakal. Karena Allah sedang menulis kisahmu dengan tinta kasih sayang dan hikmah yang mungkin hari ini belum mampu kamu pahami. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa setiap penantian, setiap keterlambatan, dan setiap proses yang panjang ternyata adalah bagian dari rencana Allah yang paling indah. Terima kasih telah menyimak video ini di channel Doa Makbul. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Bagikan, share kepada orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang merasa tertinggal dalam perjalanan hidupnya. Dan jangan lupa, subscribe channel Doa Makbul agar tidak tertinggal pesan-pesan penuh makna berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita selalu tenang dalam menunggu waktu terbaiknya, menguatkan langkah kita dalam setiap proses kehidupan, melimpahkan keberkahan pada setiap ikhtiar, serta mempertemukan kita dengan takdir-takdir indah yang telah Dia siapkan pada waktu yang paling sempurna menurut hikmah dan kasih sayangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.